Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda dimanapun berada dalam program acara live ngobrol virtual Tribun Timur. Dan di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu tamu dari Palang Merah Indonesia, Kota Makassar. Nah, di samping saya sudah ada 4 orang yang sangat berbakti lah kepada kita semua, yang sangat ada di jalur terdepan juga untuk menolong kita semua, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama, ada Ketua PMI Kota Makassar, ada Syamsul Rizal atau biasa disapa Deng Ica. Iya, Halo, Kak apa Fajri. kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya ada Wakil Direktur PMI UTD M. Khodri Arsyad. Baik, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Humas UTD Ahmad Sauki. Halo Kak, Halo. apa kabar? Dan terakhir ada pengawas mutu PMI yaitu Cordelia. Halo Kak. Halo. Baik. Nah, Tribuners, di episode kali ini kita akan berbincang tentang yang lagi jadi pertanyaan nih, yaitu adalah plasma konvalesen yang menjadi tanda tanya nih Pak Ical di beberapa masyarakat, masih banyak yang belum paham. Nah, langsung saja Pak, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dan respon masyarakat terhadap plasma konvalesen dan harapan PMI sebenarnya bagaimana sih Pak? Iya. Terima kasih banyak Kak Fajri dan terima kasih ke Tribuners dimanapun berada dan terutama sekali manajemen Tribun. Terima kasih banyak Om Ronald dan Kakak Diwan. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi kinerja teman-teman tenaga kesehatan di semua tingkatan yang memang all out, luar biasa. Kita ini yang di pinggir-pinggir saya sudah merasa luar biasa sekali mereka. Terima kasih, dedikasinya mudah-mudahan diikuti dan menginspirasi yang lain. Khusus untuk plasma darah konvalesen itu memang awal-awal diinisiasi oleh Eijkman Institute bersama dengan Palang Merah Indonesia, kemudian oleh beberapa dokter dan beberapa kalangan itu menganggap plasma darah konvalesen ini sebagai salah satu terapi tambahan yang tepat, yang sangat efisien. Walaupun beberapa kelompok juga masih meragukan dan ada juga bahkan yang tidak merekomendasikan untuk menggunakan, tapi terlepas dari itu, fakta bahwa plasma darah konvalesen itu kebutuhannya semakin hari semakin meningkat setelah 2 bulan terakhir. Jadi 2 bulan kemarin itu naik turun, tetapi di 2 bulan terakhir ini dengan masuknya barangkali gelombang kedua atau gelombang ketiga itu kebutuhan plasma darah konvalesen itu luar biasa, menukik tajam ke atas seluruh Indonesia. Dan kami merasa bahwa sebagai salah satu yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan transfusi darah termasuk plasma darah konvalesen ini mengalami banyak kesulitan. Yang paling terasa itu adalah karena kita mengalami kesulitan untuk mengakses data-data teman-teman penyintas yang berhasil selesai perjuangannya melewati COVID ini, karena hanya mereka yang punya kesempatan untuk berdonor plasma konvalesen. Jadi hanya mereka yang terbentuk antibodinya, hanya mereka yang punya IgG yang nantinya bisa membantu teman-teman yang terdampak atau menderita COVID ini bisa lebih kuat melawan virus COVID-19 itu tentu dengan berbagai varian. Oleh karena itu Palang Merah sangat kesulitan untuk mendeteksi siapa-siapa yang penyintas, karena terakhir kita mendapat suplai data penyintas itu di angka 1.700-an hasil wisata COVID per November, kemudian terakhir diupdate itu di Januari 2021 ini. Setelah itu nggak ada lagi update-nya. Banyak sekali penyintas dengan angka 1.700, padahal angka penyintas di Kota Makassar saja dan Sulawesi Selatan itu ada di angka 20 ribuan lebih. 20-an ribu. Iya, berarti kita cuma punya data itu kurang lebih tidak sampai 10%. Dan tentunya kami akan kesulitan untuk mengedukasi, mengajak teman-teman penyintas ini untuk berdonor. Yang kedua, secara teknis ini adalah tugas dan kewajiban kita semuanya, tetapi garda terdepannya adalah Palang Merah Indonesia. Tentu butuh dukungan dari berbagai pihak, karena plasma darah konvalesen ini termasuk dalam kategori terapi tambahan yang mahal. Yang mahal dalam pengertian mulai dari proses asesmennya, kemudian rekrutmennya, screeningnya, sampai teknisnya, itu butuh biaya yang kira-kira kalau dalam konteks sekarang ini antara 6 sampai 10 juta rupiah. Satu darah. Satu kantong untuk menghasilkan satu kantong darah. Kenapa? Karena rasio keberhasilannya itu masih di angka 10%. Artinya 10 yang dites, 1 yang lolos.
Seperti saya, tes yang kedua ini belum pasti lolos. Iya, belum karena diukur hematologinya, titer antibodinya, IgG, IgM-nya semuanya diukur. Nah, setiap yang dites itu sudah tanda kutip mengeluarkan biaya kurang lebih 500.000 lah. Mulai dari hematologinya sampai titer antibodinya sampai. Kalau tidak lulus berarti biaya itu ya kasarnya kalau dibilang menguap. Nah 10 berarti sudah 5 juta memang. Artinya berbiaya, sementara BPPD-nya, biaya pengganti pengolahan darahnya itu diizinkan per kantong darah itu 3 juta ya? 2 juta? 4 juta per Per 2 kantong, artinya 2 juta per kantong. Jadi memang di situ ada jomplang. Maksudnya kebijakan pemerintah itu belum berpihak ke sini sehingga kita berharap pemerintah juga memberikan supportnya. Alhamdulillah di Makassar sudah lumayan bagus karena kita juga mengelola dana hibah dari pemerintah kota. Ya sehingga agak tertutupi, tetapi biaya ini sebenarnya bisa ditekan kalau ada misalnya kebijakan pemerintah untuk tanda kutip mendukung melalui laboratorium misalnya, atau untuk urusan plasma konvalesen tidak boleh disamakan dengan urusan yang lain, misalnya lab yang lain, atau disubsidi, atau Palang Merah diberikan kewenangan atau diberikan alat teknisnya supaya nanti diukur semuanya di Palang Merah. Seperti titer antibodi, alhamdulillah kita sudah adakan, compact shock breaker, shock freezer kita sudah adakan sehingga menekan biaya, dan itu pun juga masih sangat mahal. Kemudian kebijakan pemerintah itu untuk memberikan peluang bagi semua yang terlibat dalam penyelenggaraan penyiapan plasma konvalesen ini, termasuk para penyintas itu kalau memungkinkan dijemput atau dimintakan izin paling tidak. Kenapa? Karena lama. Kalau mau tinggalkan kantor kedong ini orang yang mau diperiksa itu paling tidak 2-3 jam. Nah belum tentu kebijakan kantornya menginginkan itu. Mudah-mudahan di work from home ini bisa ada di situ. Nah itu beberapa kendala yang kita lakukan. Tetapi yang paling utama adalah kita ingin supaya masyarakat dan para penyintas itu sadar bahwa Anda punya kesempatan to be a hero. Iya, karena Anda ini diberikan ya ini ada blessing in disguise, ada nikmatnya karena sudah pernah mau dicoba dan kuat, maka inspirasi lah yang lain. Nah, dan itu yang mesti sampai kepada masyarakat, dan kita harapkan bantuan dari teman-teman media dan semua komponen yang lain. Kenapa? Karena hari ini ada 30-an 40 permintaan yang masuk, sementara stok teh itu tinggal 1. Kosong. Malah kosong. Kemarin masih ada 1. Jadi ini hari sudah kosong dengan permintaan 40. Udah bayangkan begitu, bayangnya orang yang butuh. Nah, masih banyak teman-teman penyintas di luar yang belum dites. Dan itu udah kita harapkan, itu yang paling kita harap. Yang lain sih bisa dibicarakan, tetapi yang paling utama itu teman-teman penyintas datanglah ke tempat-tempat yang mungkin menyelenggarakan plasma darah konvalesen, karena di PMI sendiri tiap hari mengetes ya kira-kira 10-20 orang lah per hari. Seperti tadi saya kebetulan ada di markas itu 6 orang langsung digugur di seleksi pertama, 5 orang memang bisa tinggal berdua. Saya sampai ke sini 1 orang sudah dinyatakan gugur karena belum vaksin, baru-baru vaksin. Masalah itu. Jadi tinggal saya tunggu besok. Kalau hasilnya bisa, besok baru diperiksa lagi titer antibodinya. Kalau lolos baru berdonor. Berarti panjang dan butuh perjuangan, sehingga energi ini memang butuh dukungan kesabarannya semua pihak. Kira-kira begitu situasi strategisnya ya. Baik. Dan tadi penjelasan dari Denical soal bagaimana sih kebijakan dan juga harapan dari PMI Makassar khusus untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat Kota Makassar, terutama untuk penyintas COVID-19. Nah selanjutnya kita mau bincang-bincang bersama dengan Wakil Direktur PMI UTD M. Hodri Arsyad. Baik Pak, ini tadi sudah dijelaskan nih sama Den Ical. Secara sederhananya baru dasar-dasar apa sih sebenarnya plasma konvalesen. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih rinci sebenarnya apa sih itu, biar masyarakat mungkin lebih paham apa sih sebenarnya bedanya plasma ini dengan donor darah biasa Pak. Baik, silakan. Ya, secara detail teknis itu akan diuraikan oleh Uki dengan Cornelia, tetapi ada beberapa hal yang sama sambung dari Den Ical. Pertama, kalau kita mau melihat data penyintas di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar itu sekitar 20 ribuan. Tetapi ada hal yang menarik buat kami, selama kami menyeleksi plasma konvalesen dari 440 orang yang kami seleksi, itu hanya 66 orang yang lolos. Sama
sedikit. Iya. Jadi 66 orang dan itu dipakai oleh 96 orang pasien selama lebih 1 tahun ini. Nah, hari ini sampai pagi tadi itu kita sudah menerima permintaan 40 permintaan dari rumah sakit untuk pasien yang membutuhkan transfusi plasma konvalesen. Nah, kita masih kosong stok. Nah, saya kira momen ini ada hal yang menarik buat saudara-saudaraku penyintas bahwa ini donor yang sangat spesial. Tidak semua orang bisa memberikan pertolongan kemanusiaan, membantu nyawa sesamanya kecuali penyintas. Dan ritme waktunya terbatas juga, tidak selamanya orang bisa menjadi penyintas. Hanya range waktu 3-6 bulan bisa menolong orang, bisa menyelamatkan jiwa pasien di rumah sakit. Makanya dari kurang lebih 20 ribuan orang yang pernah terkonfirmasi positif, kami ajak untuk ke Kandea untuk berkontribusi menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Termasuk hari ini kita menerima permintaan 11 permintaan pasien dari Ambon, Siloam Ambon. Dan kita di UTD PMI Kota Makassar itu tidak hanya melayani pasien COVID di rumah sakit Makassar, tapi termasuk di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, apa semua. Nah, alhamdulillah semua itu di proses awal Januari terakomodasi. Nah, sekarang ini karena grafiknya tiba-tiba naik, kita kelabakan karena kita tidak punya database. Nah, satu-satunya yang punya database ini adalah pertama rumah sakit, kemudian yang kedua balai laboratorium, dan saya kira secara institusi pemerintahan adalah di dinas kesehatan. Nah, sekarang ini yang perlu kita kolaborasi, mendata dan menyampaikan dan meminta untuk saudara-saudara kita, kalau kita mau menyelamatkan para pasien di rumah sakit yang terkonfirmasi COVID, ya saatnya kita datang, dan kita tidak memungut biaya untuk screening apa semua, free semua demi untuk menolong nyawa mereka. Kemudian yang kedua, plasma konvalesen ini tidak semua alumni atau tidak semua orang yang terkonfirmasi itu potensial lolos. Kalau Deng Ical tadi sudah menyampaikan bahwa 1:10, terkadang 0:10 lebih dominan. Ya, selama 3 hari terakhir ini kita sudah mencoba menelpon orang yang kita tahu, dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga. Hanya itu yang kami lakukan karena kita tidak punya database update. Jadi keluarga pasien kita sama-sama mencari penyintas, teman-teman di UTD bersama, termasuk pengurus PMI, kita ronron semua. Pokoknya siapa yang pernah swab PCR di UTD, itu kita telepon sekarang. Nah, kita masih punya keterbatasan. Nah, sudah hampir 90% orang yang pernah PCR di UTD PMI Kota Makassar kita telepon, dan ada yang lolos dan lebih banyak yang tidak lolos. Nah, untuk detail saya kira apa manfaat bagi pendonor terhadap orang yang pernah terkonfirmasi positif ketika dia mendonor plasma konvalesen, dan apa manfaatnya bagi pasien. Nah, ini saya kira Uki dengan Uli yang karena dia hari-hari sebagai bagian dari penyambung lidah UTD tentang plasma konvalesen. Saya kira itu. Baik, Kak Soki, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, tadi Bapak sudah dijelaskan soal stok plasma konvalesen sekarang di Kota Makassar yang memang nyaris nol Pak ya, dan juga tadi juga kebutuhan yang semakin meningkat sampai puluhan, tidak hanya dari Kota Makassar dan juga dari berbagai daerah sudah meminta di PMI Kota Makassar. Nah, Kakak mungkin bisa, Kak Soki mungkin bisa jelaskan ke Tribuners tentang apa sih sebenarnya itu plasma konvalesen, dan apakah cuma penyintas COVID saja yang bisa mendonorkan darahnya? Oke, baik Kakak Fajri, terima kasih. Halo Tribuners, jadi pertanyaan mengenai apa itu plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah salah satu komponen darah yang diambil dari seorang penyintas yang pernah terkonfirmasi positif RT-PCR-nya untuk COVID-19, lalu kemudian sembuh.
Nah, kenapa yang diambil plasmanya bukan darah lengkapnya? Nah, karena di dalam plasma seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu terdapat antibodi yang diharapkan bisa membantu pasien yang sedang dirawat di rumah sakit yang sedang berjuang untuk sembuh. Itu dia plasma konvalesen itu. Kalau untuk apakah cuma penyintas COVID saja Pak yang betul-betul bisa mendonorkan? Iya, betul. Jadi namanya adalah plasma konvalesen. Jadi plasma konvalesen itu adalah plasma yang diambil dari orang yang jadi harus pernah terkonfirmasi positif RT-PCR dulu, baru boleh mendonorkan plasmanya. Kalau dia tidak pernah terkonfirmasi, artinya dia tidak boleh mendonorkan plasmanya. Oke, baik. Nah Kak, kalau misalnya teknisnya nih Kak, kalau ada warga mau donor, siapa yang dihubungi, di mana dan berapa lama donor plasmanya ini yang mereka bisa siapkan waktunya Kak? Nah, jadi terkait syarat ya. Syarat itu sebenarnya kita punya akun Instagram yang Tribuners bisa akses di @official.utdpmimks. Di bagian bio-nya itu tertera Linktree atau yang bisa diakses, yang bisa diklik, kemudian akan muncul, akan terarahkan ke kayak gini, ke sini. Di sini Tribuners bisa memilih apakah mau bertanya melalui aplikasi WhatsApp ataupun boleh langsung melihat apa saja persyaratannya dan langsung mengisi formulirnya. Nah, di sini akan langsung masuk ke sini. Coba kita lihat. Di sini akan ada kelihatan apa saja persyaratannya. Oh, harus login dulu ternyata. Sorry. Sebentar. Jadi memang sudah disiapkan di... Iya, kita sudah menyiapkan link yang bisa diakses oleh para penyintas yang mau mencari tahu apa saja persyaratannya dan bagaimana caranya bisa diakses lewat itu. Masukkan email dulu. Jadi linknya itu akan terhubung ke Google Form. Google Form. Jadi apabila persyaratannya dibaca dan oh iya saya bisa nih udah jadi calon pendonor, bisa langsung mengisi datanya. Setelah mengisi datanya, selanjutnya petugas PMI akan menghubungi, mewawancarai lewat telepon sebelum si pendonor itu datang ke PMI untuk betul-betul diperiksa sampel darahnya. Betul. Kalau untuk berapa lama donor plasma itu Kak, tadi sudah jelaskan sama Denica, kalau ternyata bukan cuma hanya datang diperiksa kesehatan langsung ambil darah. Jadi betul. total lamanya kira-kira mungkin lewat proses-proses apa dan juga mungkin butuh waktu berhari-hari atau gimana Kak? Jadi paling lama mungkin 1 hari ya. Jadi untuk alurnya, jadi calon pendonor itu datang, kemudian akan dianamnesa oleh dokter layak atau tidak. Setelah dokter menyatakan untuk layak untuk dilanjutkan pemeriksaannya, akan diperiksa pertama di screening rapid test antibody. Nah, setelah dites rapid test antibody itu, kemudian IgG-nya positif, akan dilanjutkan dengan diambil sampel darahnya untuk diperiksa seberapa banyak sih antibody yang ada di dalam tubuhnya si penyintas tersebut. Jadi ada nilai terendah, ada nilai minimalnya. Jadi titer antibody itu 1/160 baru boleh donor plasma. Kalau di bawah itu tidak boleh donor plasma. Nah, setelah itu mencukupi, akan diperiksa lagi hematologi rutinnya. Akan diperiksa hematologi rutin, kadar trombositnya, kemudian kadar limfosit, sel darah putih dan lain sebagainya. Setelah lolos, barulah akan dilakukan pengambilan plasma konvalesen. Tidak seperti donor darah reguler yang pengambilannya cukup 10-15 menit maksimal. Plasma konvalesen ini diambil dengan metode aferesis yang memakan waktu kurang lebih 45 sampai dengan 60 menit. 45 sampai dengan 60 menit. Kenapa lama, Tribuners? Karena diambilnya pakai metode aferesis. Yang diambil adalah plasmanya saja, sehingga komponen darah lain yang tidak dibutuhkan oleh pasien akan dikembalikan ke tubuh si pendonor tersebut. Jadi plasma konsentrat yang diambil. Beda seperti donor darah reguler yang diambil adalah darah lengkap. Seperti itu. Memakan waktu kurang lebih total mulai dari pemeriksaan sampai dengan pengambilan darah kurang lebih 4 jaman kurang lebih. Dan itu juga sangat beda tentunya dengan donor darah biasa. Betul, sangat beda. Tapi pakai jarum suntik enggak Kak? Mungkin ada Tribuners yang takut jarum suntik, mungkin lewat awal. Tetap pakai jarum suntik Tribuners ya. Oke, baik. Oke, terima kasih buat Kak Taufin. Nah, selanjutnya buat Kak Cornelia lagi nih menjawab beberapa pertanyaan dari Tribuners. Kak Cornelia, kira-kira apa sih manfaat donor konvalesen bagi pendonor itu sendiri?
Oke, terima kasih. Kalau untuk masalah manfaat untuk itu hampir sama dengan manfaat dengan donor darah biasa. Jadi pasti ada perasaan yang menyenangkan, ada perasaan senang begitu kita bisa membantu orang. Ya walaupun mungkin kita tidak bisa membantu lewat uang misalnya, tapi kita bisa memberikan satu harapan untuk pasien di rumah sakit yang ternyata bisa untuk survive. Jadi darah yang kita berikan itu bisa membantu orang tetap hidup, survive untuk melawan COVID-19. Jadi mungkin perasaan menyenangkan dan ditambah dengan beberapa manfaat yang lainnya yang sama seperti donor darah biasa. Demikian. Ya, baik. Nah, terakhir nih Kak, apakah berbahaya kira-kira donor darah ini, plasma ini terhadap kesehatan si pendonor? Kalau untuk berbahaya, saya rasa tidak, karena kita sudah melalui proses pemeriksaan awal. Jadi sudah ada pemeriksaan dari dokternya, sudah ada screeningnya, dijamin untuk tidak membahayakan untuk pendonornya. Oke, baik Tribuners. Baik, tadi dia bincang-bincang kita bersama PMI Kota Makassar terkait dengan plasma konvalesen. Nah, buat Tribuners dimanapun berada dan juga terutama buat masyarakat Kota Makassar, kalau misalnya lagi ada di Kota Makassar dan juga ingin mendonorkan darah seorang penyintas COVID-19, bisa menghubungi PMI Kota Makassar. Tadi sudah diberitahu oleh kelas Ahmad Sauki tentang bagaimana sih prosedur atau teknis buat kalian yang ingin mendonor. Silakan follow Instagram official.utdpmimks. itu tadi ya. Agak panjang ya. Jadi silakan. Kalau misalnya juga belum mendapatkan IG-nya, tidak apa-apa, boleh chat di Instagram Tribun Timur. Nanti kita berikan nama Instagram atau kontak person dari anggota PMI Kota Makassar untuk nantinya Tribuners dimanapun berada mendonorkan plasmanya untuk pasien-pasien COVID-19 agar kita semua bisa melewati masa-masa kritis ini. Baik Tribuners, terima kasih Deng Ica, Iya, makasih banyak, Kak Badri, Kak Ahmad Sauki dan Kak Cornelia sudah menyempatkan waktunya berkunjung langsung ke redaksi Tribun Timur untuk berbincang-bincang dan juga memberikan edukasi terkait dengan plasma konvalesen buat Tribuners dimanapun berada. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa dalam program acara Tribun Ngopi selanjutnya. Bye. Bye.